103,4 BFM, Radio Musik Asli Indonesia. Ya, Devi Mania kembali lagi kita di talk show Inspirasi dan Mandiri. Dan alhamdulillah sekarang kita sudah tersambung melalui daring Zoom meeting bersama dengan narasumber kita. Ada Mas Slamet Abdurrahman. Beliau adalah manajer umum KUD Berkah dan Mandiri Pesantunan Brebes, Jawa Tengah. Kita sapa dulu ya Devi Mania. Assalamualaikum Mas Slamet. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bagaimana Mbak. kabarnya Mas Slamet? Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat, Mbak. Alhamdulillah sehat ya. Tadi katanya lagi agak-agak gatal tenggorokannya. Iya, Habis flu ya datang Mas memang Slamet. sini. Oke, Iya, Mas Slamet, ini terkait dengan tema kita pada pagi hari ini, yaitu dukungan teknologi dari Yayasan Dam Mandiri untuk para petani garam yang ada di Brebes, Jawa Tengah ya Mas Slamet. Ini boleh iya. dijelaskan secara singkat nih terkait kegiatan sosialisasi kepada petani garam di Brebes ini bagaimana nih Mas Slamet? Monggo, boleh diceritakan secara singkat? Iya, kemarin alhamdulillah pada tanggal 30 ya, hari Sabtu 30 30 November ya? November, iya. Oke. Telah diadakan sosialisasi dan diskusi di dua tempat, di dua kecamatan di Losari dan di Wanasari ya, di Desa Mhm, Karangdempel dan di Desa Saujajar. mhm. Itu sudah diadakan dua acara. Ya, itu untuk perkenalan ya awal dari koperasi dan dari Yayasan Dam Mandiri kepada petani garam setempat dan kita berbincang-bincang mencari data atau apa sih kesulitan dari petani atau kendala-kendala dan potensi yang nantinya akan bisa dikembangkan oleh koperasi dan dari Yayasan Dam Mandiri. Secara singkat begitu, Mbak. Oke, ini kita bicara masalah potensi ini, Mas Slamet ya. Seperti apa sih potensi pangsa pasar ini dari hasil produksi petani garam di Brebes ini? Pangsa pasarnya sebenarnya sangat luas sekali ya karena Mhm. garam di Brebes itu garam yang berkualitas bagus ya Hmm. dari NaCl sendiri sampai 95 sampai 98%. Artinya bisa masuk ke garam industri, Mbak. Jadi pangsa pasar itu sangat luas sekali. Oke, ini rencananya bentuk bantuan teknologi yang seperti apa sih yang nantinya akan diberikan kepada para petani garam yang ada di Brebes tersebut, Mas Slamet? Dari hasil diskusi itu ya teknologi yang nantinya dibutuhkan seperti geomembran, plastik itu Mbak yang untuk alas Apa, Mas? alas di geomembran. Geomembran. Iya, Apa geomembran itu itu geomembran? plastik untuk alas di atasnya itu sih tanah yang untuk membuat garam, Mbak. Oh, alasnya. Alas iya, Oh, oke. Oke, sama oke. seperti kayak kincir angin dan mesin pompa lah untuk menyedot air lautnya. Oke, ini untuk mengkoordinir kelompok petani garam, petani budidaya garam yang ada di Brebes. Apakah nantinya akan dilakukan melalui Koperasi Berkah dan Mandiri Pesantunan Brebes atau bagaimana, Mas? Ya, dari awal ya kita yang koordinir Mbak dari koperasi. Ya kerjasama dengan eh, Yayasan Dam Mandiri, terus dari koperasi yang mengkoordinasi nanti. Oke, oke. Berarti ini kualitas garam yang dihasilkan dari petani garam di Brebes ini tergolong ke garam yang berkualitas ya, Mas Slamet? Iya. Iya, untuk industri Mbak, pangan dan industri lah. Oke, ini Vika dan DV Mania di rumah mungkin penasaran, berapa sih luas lahan yang dibutuhkan untuk para petani garam di sana, Mas Slamet? Untuk lahan, satu orang itu bisa menggarap sekitar 1 hektar Mbak. Itu satu orang, satu petani maksudnya ya? Itu petani itu kan nanti dibikin kotak-kotak sih, satu Mhm. hektar itu. Jadi kan Oke, di apa namanya nanti dibantu oleh tenaga kerja yang lain. Satu orang 1 hektar cukup lah. oke. Ini untuk lahannya sendiri, apakah sewa atau memang milik sendiri nih, Mas Slamet? Kalau cerita sekarang sih petani garam itu masih sewa Mbak atau bagi hasil dengan pemilik lahan. Oke, oke. Masih sewa ya, berarti bukan tanah milik pribadi ya? Iya, kan petani kecil sih ya. Itu Oke, oke. Mas Slamet, halo? apa namanya pengrajinnya itu kan ya
Oke, Mas Slamet ini kalau boleh tahu nih, mungkin kita masih awam ya. Bagaimana sih masih belum tahu gitu? Bagaimana sih cara membuat garam secara sederhana? Ini boleh dijelaskan secara singkat gak? Bagaimana tata cara atau proses membuat garam secara sederhana, Mas Slamet awalnya apa dulu, lalu apa step by stepnya begitu? Awalnya ya membuat lantai kerja ya di tambak itu dibikin Mm-mm. hamparan itu kayak tanah ya Mbak, dikeringkan terus dihaluskan dulu tanahnya, dibikin media lah itu, dibikin media yang rata, terus nanti dialiri air laut, dimasukkan air laut, terus diamkan, nanti awal itu sekitar 15 hari ya itu terbentuk kristal-kristal garam. Dan nantinya tinggal dikumpulkan, itu sudah menjadi garam. Oke, ini tuh semua garam tuh mengandung yodium, Mas Slamet apa tidak? Iya, rata-rata mengandung yodium, Mbak. Berarti garam yang diproduksi di Brebes juga mengandung yodium ya? Iya, betul. Oke, ini pada musim apa nih momen terbaik untuk memproduksi garam? Apakah ada waktu-waktu terbaik tertentu, Mas Slamet? Ada, ya kan, produktifnya di musim kemarau, Mbak. Antara bulan 6 sampai bulan kemarin, sampai bulan 11 sih itu. Jadi di Oke. musim kemarau itu paling paling banyak. Kalau ini udah selesai produksi garamnya. Oke, berarti Penghujan kalau sih. sekarang karena sudah masuk musim penghujan begitu ya, Mas Slamet, jadi sudah selesai Iya, betul. produksinya. Selesai nanti kalau ini kan tambaknya untuk dibuat media apa? Budidaya ikan bandeng, terus udang. Nanti musim kemarau untuk garam lagi kayak gitu. Oh gitu, oke deh. Nih Mas Slamet sebagai pilot proyek bantuan teknologi nih, adakah kelompok petani garam di Sawojajar dan Losari Brebes? Apakah nantinya juga akan dikembangkan oleh kelompok petani garam lainnya yang ada di Brebes mungkin, Mas Slamet? Ya sementara untuk pilot project dua desa itu ya, di Losari itu di desa Karangdempel namanya itu di Mhm. Losari, di Kecamatan Losari, terus di Kecamatan Wanasari itu di Desa Sawojajar. Ada ada berapa kecamatan ya yang bisa Tanjung, Brebes sama Wanasari dan Losari. Ada 4 kecamatan sih yang bisa dibikin itu. Cuma sementara dua desa dulu, Mbak. Sekarang fokus 2 desa dulu, nanti untuk kedepannya ada pengembangan untuk 4 desa yang ada di sana, begitu Mas Slamet? Iya, kalau di Wanasari kan cenderung ke sini ya, ke arah timur ya. Di Brebes Mhm. Kota itu Wanasari yang di Desa Sawojajar itu. Nah, kalau Losari itu di sebelah barat, jadi perbatasan sama Cirebon, Oh di gitu. sebelah barat Brebes. Nah, Mas Slamet, ini berbicara dengan bantuan untuk para petani garam. Ini realisasi dukungannya untuk bantuan teknologi kepada para petani garam oleh Iya. Yayasan Damandiri ini kira-kira mulai dilakukan atau direalisasikan kapan nih, Mas? Kemungkinan program tersebut direalisasi nanti tahun 2025, Mbak. Sebentar lagi lah Di berarti. Ini tahun kan udah tunggu 2025 ya. setahun ya. Kira-kira Iya. kapan nih? Apakah di awal tahun, di Januari, atau sudah ada penentuan tetapnya nggak bulan apa ataukah belum untuk waktu detailnya? Kalau waktu detailnya belum ya. Kalau Oke. kemungkinan sih harusnya awal tahun itu udah mulai. Karena nanti kan persiapan di bulan 6 itu kan udah mulai dipakai. Jadi setengah tahun itu untuk persiapan tau. Oh, jadi masih butuh waktu setengah tahun untuk persiapannya, berarti kemungkinan akan dimulai Iya. di pertengahan tahun 2025. Betul begitu, Mas Slamet? Iya betul kan kalau jadi kan itu kita kan akan membuat storage ya gudang untuk penyimpanan garam tersebut itu kan juga membutuhkan waktu yang lama. Jadi Oh, oke. seharusnya persiapan itu dari awal tahun ini, Mbak. Oke, oke. Nah, apakah juga akan disubsidi alat-alat yang dibutuhkan oleh petani garam atau bagaimana, Mas, untuk alat-alatnya? Iya, tadi kalau teknologi dan alat-alat tersebut kan akan diberikan lah atau distimulan oleh Yayasan Mandiri untuk membantu petani-petani yang sejahtera itu ya agar lebih mudah lagi untuk mengerjakan budidaya garam di tambak. Oke, Mas Slamet tadi kan Vika sudah tanya bagaimana proses secara sederhana pembuatan garamnya. Nah, kita belum tahu juga nih apa sih bahan dasar yang dibutuhkan jika hendak membuat garam, Mas Slamet. Kita mungkin pada penasaran nih Vika dan Devi Mania di rumah yang mendengarkan. Itu cuma air laut kok, Mbak. Air laut aja, Yang kandungan nggak pakai apa-apa lagi tuh, Mas. iya, cuma air laut yang kandungannya kan kandungan garamnya tinggi itu kan diukur dulu ya melalui Mhm. alat. Kalau kandungan garamnya tinggi ya itu nanti dimasukkan ke media tanah, eh, di media itu ya lantai kerja itu.
nanti ya kena paparan sinar matahari, ada penguapan, udah jadi kristal garam, Mbak. Oke, ini Ya, kira-kira tadi tergantung dari kandungan garam di air laut itu. Oke, ini kira-kira berapa Gitu. lama sih Mas Slamet proses Ya. pembuatan garam dari awal nih hingga dia menjadi garamnya berapa lama? Dari awal kita masukkan ke itu ya lantai kerja, itu sekitar Ya, 15 hari, Mbak. Itu 15 udah mulai hari ya. pengerokan. Dikerokan itu jadi kristal garam, dikerok, nanti Mhm. diambil, dikemas, dimasukkan air lagi, 15 hari ya jadi lagi kayak gitu terus-terusan. Selagi ada Tapi matahari. tapi 15 hari itu harus dalam cuaca cerah ya, Cerah, harus karena cerah. harus terkena sinar Anu, matahari ya untuk pembentuk iya pengkristalan betul. garamnya ya. Iya betul. Kalau mau di sistemnya direbus ya juga bisa. Itu Mhm. ada di sini juga ada yang garam rebus. Cuma butuh Oke. energi yang besar ya itu. Tapi untuk yang di Brebes ini tidak menggunakan teknik perebusan begitu ya. Jadi menggunakannya sinar Ada matahari atau bagaimana, Mas? eh, mayoritas sinar matahari, juga yang direbus juga ada itu. Cuma sedikit sekali, Mbak. Oke, ini kalau sudah jadi untuk penjualan garamnya sendiri, apakah dijualnya per blok atau per kilo atau seperti apa tuh, Mas? Kita yang sekarang ini per kilo Per kilo penjualannya, ya. Mbak. Iya, dikemas melalui karung atau kantong itu 50 kilo kalau menjual itu. Oke, itu kalau harga jualnya sendiri berapa tuh, Mas? Garam yang diproduksi di sana? Terakhir itu ya, harga terendahnya itu per kilo 450 perak, 450 rupiah. Per kilo Rp450 ya. Iya, itu lagi murah, Mbak. Kalau mahal ya sampai Oke. sekitar 1.500-an per kilo. Oke, karena memang naik turun itu apa yang mempengaruhi harganya bisa menjadi naik turun, Mas Slamet? Kalau panen raya itu kan kan banyak itu ya, garamnya semakin banyak ya kalau panen raya itu ya. Mhm. Jadi permintaan sedikit, terus suplai barangnya banyak kan otomatis harga Oh, murah. harganya jadi turun ya. Iya itu. Kalau awal-awal sih masih bisa di harga 1.000 rupiah. Awal-awal panen lu ya. Nanti kalau udah puncak, Mhm. harga bisa turun itu, Mbak. Kendalanya di situ. Oke, ini kalau untuk pendistribusiannya sendiri, jika garam yang sudah diproduksi ini dijualnya kemana nih, Mas Slamet? Rata-rata diambil tengkulak. Oh, diambil Itu garamnya tengkulak dari ya. petani. Iya, diambil tengkulak. Ada juga yang di stok. Tengkulak itu kan mayoritas dijual di gudang lagi di Cirebon itu. Oke, oke. Mas Slamet, ini seperti apa sih peluang Koperasi Berkah dan Mandiri Pesantunan ini bermitra dengan kelompok tani garam di Brebes? Boleh? Ya peluangnya sangat sangat besar, Mbak. Peluangnya sangat bagus. Mhm. Karena kita nanti akan bisa apa namanya membina ya atau mengelompokkan petani-petani garam tersebut, memberikan pemberdayaan terutama ya. Dan koperasi juga nanti insya Allah akan bisa diuntungkan melalui hasil dari apa daripada penjualan garam tersebut nantinya. Oke, Mas Slamet, ini apakah ada hambatan-hambatan tertentu yang selama ini dirasakan atau dialami oleh petani garam yang ada di sana? Iya, kendalanya pertama tadi permodalan, terus Mhm. teknologi, terus ketika harga sedang murah. Yang terutama itu sih sebenarnya kita menanggulanginya menggunakan nanti penyimpanan, Mbak. Jadi kalau Oke. penghujung musim kemarau itu kan barang melimpah, jadi murah. Mhm. Nah, ini tekniknya kan dimasukkan ke dalam gudang. Nanti ini ya musim-musim inilah harga udah mulai naik, Mbak, musim Oh penghujan. gitu. Jadi Jadi kita dengan adanya gudang masukkan, penyimpanan, jadinya bisa disimpan dulu ya stok garam yang sudah jadinya. Betul ya, begitu Mas? iya betul. Jadi eh, kemarin kan per karung itu harga 23.000. Ini Mhm. aja udah baru 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 ini ya, baru Desember ya, ini udah naik sekitar 7.000. Ini kabarnya sudah 30.000 per karung. Apalagi nanti bulan Februari, sampai bulan Maret itu harga semakin naik. Oke. Tapi Ini tinggal untuk ditampung dulu, Mbak. Oke, ini kalau untuk teknologi pembuatan garam itu sendiri dari mana sih sumbernya, Mas, untuk teknologi yang digunakannya? Ya sumbernya dari vendor ya, nanti dari kita belilah di vendor itu, nanti kita distribusikan kepada petani garam. Vendornya berasal dari mana? Apakah dari daerah Brebes juga atau dari luar mungkin, Mas? Iya bisa dari Brebes, bisa dari Jakarta, Mbak. Tergantung nanti kita Oh, masih kerjasama ini dengan siapa. masih belum ya? Iya, iya. Oke, ini apa pendapat atau tanggapan para petani garam nih terkait rencana program dukungan teknologi dari Yayasan Dam Mandiri ini?
Ya, tanggapannya kemarin di dua desa tersebut sangat senang ya dengan Mhm. tangan terbuka menerima program tersebut dan sangat menantikan Mbak program dari Oke. Yayasan Mandiri yang tentunya ada harapan lah untuk petani garam untuk meningkatkan kesejahteraan terutama ya dan meningkatkan nanti pendapatan dari hasil produksinya Mbak. Oke, ini bagaimana tanggapan dari pihak koperasi? Mas Slamet, kalau dari pihak koperasinya bagaimana nih terhadap program Yayasan Mandiri dalam memberikan bantuan teknologi kepada para petani garam di Brebes sendiri? Tanggapannya ya kita sangat senang ya dan ada peluang untuk kerjasama dengan petani garam juga. Kita sangat senang lah Mbak. Cuma ya tadi menambah pekerjaan kita lagi gitu. Aduh, tapi mudah-mudahan semuanya lancar ya, Mas Slamet. Iya, amin. Oke deh, Mas Slamet. Ini terima kasih sudah berkenan waktunya untuk berbagi informasi ya dan juga pengetahuan di acara Talkshow Inspirasi dan Mandiri pada pagi hari ini. Sehat selalu ya, Mas. Amin, Mbak. Semakin sukses Iya, untuk KUD Berkah dan Mandiri Pesantunan Brebes, Jawa Tengahnya dan iya. mudah-mudahan program untuk para petani garam ini lancar semuanya berjalan ya. Amin, amin. Terima kasih ya, Mbak. Sama-sama, terima kasih juga untuk DV Mania yang sudah menyimak pada pagi hari ini. DV Mania karena sudah mau jam 10 ya. Vika undur pamit, kita bertemu lagi di Inspirasi dan Mandiri dan juga pagi-pagi happy berikutnya. Vika undur pamit, DV Mania. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.